Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadil dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 083, kelas IF 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat. Nah, codingan ini menjelaskan tentang konversi aritmatika dari infix ke postfix. Nah, yang pertama dulu kita harus tahu apa itu infix dan postfix dulu ya. Nah, untuk infix sendiri adalah bentuk ekspresi yang operatornya itu berada di tengah, seperti A plus B. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, ini contohnya A plus B. Nah, ini artinya infix. Infix itu operatornya ini. Operator itu semacam tanda simbol untuk menjumlahkan, mengurangi, atau mengalihkan. Nah, operator itu ya tambah, kali, kurang, ya seperti itulah teman-teman ya. Bisa dimengerti sendiri. Nah, untuk infix sendiri itu operatornya ya sama seperti biasanya kita temukan di soal-soal matematika atau bahkan di buku-buku matematika. Nah, kurang lebih seperti itu infix. Nah, apa yang membedakannya dengan postfix? Nah, postfix itu agak unik ya, karena postfix sendiri itu lebih kayak ekspresi yang operatornya itu berada di belakang. Nah, di belakang itu kayak mana? Misal ini contoh postfix ya. Ini A B plus. Nah, jadi kayak analoginya itu gini, A terus B, nah baru ditambah gitu. Nah, kalau biasanya kan A plus B gitu. Nah, kalau A plus B itu kayak gimana gitu, kurang. Intinya postfix itu penjabaran secara harfiah atau lurus gitu. A, B terus langsung di plus gitu. Nah, untuk yang contoh keduanya ini, nah ini nih kayak ini aslinya ada kurungnya. Nah, ini ada kurungnya, kan kurung itu harus didahulukan ya kan ya. Jadi A, B di plus dulu, karena A dan B itu ya harus dikerjain dulu gitu, baru C kalian tambahin C dikali gitu. Nah, mungkin itu saja, soalnya biar gak lama-lama kita langsung ke codingnya deh. Langsung pertama saya buat function infix ke postfix. Nah, di sini dengan parameter expression. Pertama kita bikin list stack dulu, kan ini pakai stack. Kemudian outputnya ini ya outputnya gitu, hasil akhirnya. Nah, kemudian ada prioritas. Prioritas ini saya bikin dictionary karena ini akan mengurutkan mana yang lebih didahulukan gitu loh. Nah, kan dalam matematika itu kan ada kayak tingkatan gitu kan ya. Ada tingkatan, dikerjain ini dulu baru ini, dikerjain ini dulu baru ini gitu. Nah, yang paling penting, yang paling atas itu tentu saja pangkat. Ya, kalau ada kurung berarti kurung dulu. Tapi di sini karena hanya simbol ya, saya masukin simbol aja dulu. Bukan masukin simbol aja dulu, tapi ya simbol gitu. Nah, untuk pangkat sendiri itu 3. Nah, simbol kayak gini di Python ini pangkat ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pembagian dan perkalian itu pangkatnya sama 2. Nah, kemudian dilanjut dengan pengurangan dan penambahan, pangkatnya sama juga.
kurang lebih seperti itu. Kemudian saya bikin pengulangan atau ya looping for char karakter in expression. Nah, jika karakter itu ya berupa angka atau huruf saja gitu. Ini untuk ini berfungsi untuk menyaring gitu kan ya, menyeleksi gitu apakah karakternya ini berupa huruf atau angka gitu, disalin di ininya. Jika demikian maka akan ditambahkan ke output, langsung masuk ke output. Nah, kemudian jika karakternya kurung, buka kurung, maka langsung dimasukkan ke stack, ke list stack ini. Nah, fungsinya apa ini stack ini untuk menyimpan ya karakter yang tidak berupa angka atau huruf ya. Nah, sedangkan outputnya sendiri ini ya hasil akhir, hasil final gitu. Jadi kalau yang berupa nomor ataupun huruf itu langsung masuk ke output, langsung masuk ke akhir ya, karena ya bukan ya, kalau infix kan postfix kan kita ambil angkanya dulu atau hurufnya dulu baru kita operatorkan gitu. Nah, untuk selanjutnya ada elif. Nah, jika karakternya itu tutup kurung. Nah, ini fungsinya ya untuk menambahkan ya ini dulu. Ini kan kalau di matematika yang dikurung dulu harus dikerjain. Nah, ya saya bikin looping di mana ya kalau apabila ada buka kurung kayak gini, dimasukin ke start dulu. Nah, kemudian jika start dan start min 1, maksudnya sebelum startnya itu, sebelum indeks pertamanya itu tidak sama dengan tutup kurungnya, buka kurung maksudnya, maka akan langsung dimasukkan ke output. Maksudnya ini dihapus ya. Gimana ya? Nah, intinya ini dimasukin ke, bukan dimasukin. Intinya yang ada di stack itu semuanya terhapus. Semuanya terhapus jikalau ada tutup kurung. Kan yang dikerjain itu yang ditutup kurung dulu kan ya. Kalau udah udah nemu ini karakter tutup kurung, maka yang di stack ini ya otomatis sudah gitu terhapus. Intinya fungsi stack ini untuk menyimpan karakter ya, teman-teman. Ya, karena saya gunain for in expression, jadi ya di ekspresinya tadi kita ambil satu-satu ya berupa string. Nah, jikalau udah nyampe ke tutup kurung, maka ya semuanya terhapus gitu, termasuk tutup kurungnya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya, sampai nemu buka kurung gitu. Jadi sebelum buka kurung itu gak terhapus ya di stacknya ini. Nah, kemudian jika tidak, ini ada looping lagi. Jika stack dan stack min 1 tidak sama dengan ini tadi, dan prioritas, nah ini mulai. Nah, prioritas karakternya yang 0, yang indeks ke 0
itu lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan prioritas stack min 1, stack sebelumnya. Nah, di matematika kan kalau yang kuat, bukan yang kuat sih, yang lebih diprioritaskan itu kan harus dulu ya kan ya, harus dikerjain dulu. Nah, jadi kalau yang yang karakter yang operatornya itu lebih, maksudnya masih lebih rendah lah prioritasnya, itu tetap di stacknya gitu. Nah, yang tadi misalnya di sini ada plus gitu kan ya, plus itu kan 1. Nah, kemudian nemu karakter perkalian seperti ini gitu. Nah, maka perkalian dulu yang masuk ke output gitu. Kan perkalian itu dulu baru dijumlahkan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini langsung dimasukkan ke output. Nah, ini ada perulangan juga, while stack output append stack pop. Nah, sisa dari stack itu, maksudnya yang masih sisa operasinya itu, ini bakal langsung masuk ke output. Nah, jika karakternya ini ya, yang tadi, jika karakternya ini masih urut gitu, misal yang dulu, yang masuk dulu itu perkalian kan emang perkalian dulu kan ya. Nah, kemudian ada tambah atau kurang gitu. Nah, ini masih numpuk di stack. Nah, karena kan urut gitu kan ya, masih urut. Nah, jikalau yang tadi kayak yang tadi, jika ini plus, kemudian ada karakter operator yang kayak perkalian gitu, nah ini langsung masuk ke output gitu. Soalnya di sini kalau dimasukin ke stack lagi, nanti kalau dikeluarin itu gak urut, kurang lebih seperti itu. Kemudian di return, nah returnnya ini string dan masuk ke output, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ekspresinya kayak gini, misal A plus B dikali C. Nah, kan yang duluan itu kan A, yang dikurung ini kan ya, baru kita perkalian gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, AB dulu. Nah, kemudian baru ininya, tambahannya ini dimasukkan ke sini. Kenapa ya tadi di ini, jika karakternya tambah atau kurung, buka kurung atau tutup kurung. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi, tapi ini khusus untuk yang perkalian dalam kurung gitu loh. Nah, jadi ditambah dulu, kan ininya ditambah. Nah, misal ininya dikali, itu nanti aja teman-teman ya. Nah, ini ditambah dulu kan, ini AB ditambah dulu. Nah, ditambah dulu AB, baru kalian ambil C kemudian dikali. Nah, kalau untuk untuk yang lebih jelas ini seperti ini. Misal ku ilangin kurungnya. Nah, ini analoginya kayak gini ya. A plus B. Nah, A ini masuk ke output. Nah, plusnya ini masuk ke stack. Nah, kemudian ada B. B-nya ini masuk ke output. Nah, kan ada kali ya, ada perkalian. Nah, karena yang di stack itu ada tambahan, jadi kalinya ini masuk dulu gitu.
kali, kemudian baru C. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk jelasan kali ini. Untuk yang tadi kira-kira seperti itu. Terima kasih karena sudah menonton. Jika ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.